Halo semuanya, selamat datang di podcast Sambar. Oke, seperti biasa, atau seperti perdana sih sebenarnya kita akan bahas satu topik atau satu tema dan kita sesuai dengan namanya, Sambar itu artinya saling bertumbuh. Jadi kita ngobrolin sesuatu yang serius dengan gagasan yang berbeda-beda. Sambar, ya, saling bertumbuh. M-nya apa? saling bertumbuh, ya itu ada. Bertumbuh. Iya. Oke. Bisa. Jadi lebih ke arah itu, ketika ada perbedaan tuh kita malah pingin jadi itu sebuah gagasan yang berbeda. Oke, tapi bukan jadi suatu hal yang harus kita memberangus pendapat gagasan yang lain, tapi jadi lebih melihat satu kondisi itu jadi lebih luas gitu, sampai akhirnya kita belajar memahami perbedaan dan jadikan itu jadi sebuah pertumbuhan kayak gitu kalau dari aku sendiri. Dan sebagai perkenalan, aku sendiri adalah Rio dari Fakultas lulusan Psikologi, ya kebetulan bekerja sebagai terapis. Ya kalau aku Avi, jurusannya okupasi terapi gitu. Dan bekerja di klinik juga, di klinik anak gitu. Di tempat klinik anaknya sama kayak Om Rio juga gitu. Oke. Ya Om itu maksudnya biasa istilah Iya. panggilan. Kok Om Nggak Rio apa-apa. ya? Kalau biasa istilah anak nggak manggil guru, kalau di sekolah kan biasanya miss atau mister, tapi kalau di sini om sama tante kayak gitu, buat familiar aja kan. Oh, apa emang ini om yang Karena kan kalau untuk bapak gitu, misalkan si anak manggil bapak kan ketuaan. Kalau manggil kakak kan nanti sulit untuk ngebedain sama apa temannya yang lebih tua kayak gitu. Jadinya kita manggilnya om gitu, om sama tante kayak gitu. Tuh. Mungkin kalau sebagai gambaran sebenarnya psikologi itu cukup udah lebih banyak dikenal, tapi kalau dari okupasi terapis secara sederhananya itu apa sih yang sebenarnya yang Okupasi terapi itu sih lebih ke, intinya tuh lebih ke bagaimana seseorang tuh bisa mandiri kayak gitu. Dan di okupasi terapi itu sebenarnya itu luas banget sih kayak gitu. Jadi dibagi ke apa, ke dewasa kayak gitu, terus juga ke anak, terus sama ke jiwa kayak gitu. Oke. Dan pokoknya intinya gimana caranya aspek-aspek ini tuh dia bisa mandiri lah intinya kayak gitu. Dengan berbagai metode lah kayak gitu. Salah satunya kalau saya di anak itu ada metode namanya sensori integrasi untuk ngembangin si indera-inderanya dia kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, soal anak, kembali ke topik dan tema yang akan kita bahas mengenai tentang kekerasan, atau orang tua akan mengatakan itu sebuah bentuk tindak penegasan atau ketegasan kepada anak dalam bentuk pengasuhan kayak gitu, yang seringkali orang tua melakukan suatu hal yang mungkin cukup ekstrim, seperti menekankan tugas segala macamnya buat anak harus bisa dikerjakan saat itu juga. Dari sisi dirimu sendiri gimana itu melihat hal-hal seperti itu? Iya, jadi mungkin ini bentuknya lebih ke keras gitu ya, keras ke anak kayak gitu. Menurutku sih ini sebenarnya ini kontraproduktif dengan keinginan dari si orang tuanya ya, kayak gitu. Maksudnya kayak kemungkinan kan orang tua tuh keras, orang tua yang pola asuhnya keras ke anak itu kemungkinan kan ingin anaknya itu ingin anaknya itu menjadi tough gitu, menjadi kuat gitu, menjadi unbreakable lah gitu. Nah, cuman menurutku ini kita tuh udah beda zaman gitu loh. Maksudnya kalau zaman perang dulu kayak gitu ya oke lah gitu, dilakukan dengan keras supaya tough kayak gitu, karena memang untuk biar bertahan hidup tuh emang harus keras gitu. Harus ya pokoknya harus bisa bertahan hidup dengan perang kayak gitu, dan harus keras. Nah kalau misalkan sekarang kalau misalnya kita keras, otomatis kan lingkungan tuh akan memojokkan kayak gitu. Lingkungan tuh akan nggak terima, otomatis juga jadinya kita sulit untuk bersosial, untuk bekerja kayak gitu. Dan itu justru bikin anak tuh
apa defaultnya tuh keras gitu. Karena Oke. defaultnya dia keras, jadinya dia untuk apa namanya, untuk menyesuaikan untuk yang kayak tenang, yang kayak berpikir jernih seperti itu, jadi lebih sulit tuh gara-gara emang default dia eh, keras kayak gitu, keras ke orang kayak gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalkan kayak ngambil contoh kekerasan, biasanya kalau misalkan anak merengek minta sesuatu, Ya. terus misalkan dia minta es krim. Hmm. Kalau misalkan dia masih merengek, biasanya kadang-kadang ada yang suruh masuk ke kamar mandi, terus ditutup kayak gitu. Diharapkan dia boleh tenang dulu. Kalau dari sisi itu tadi kan sempat kayak masuk kenapa sejarahnya, kenapa cocok dengan cara kekerasan dan penegasan, karena zamannya adalah zaman-zaman perang kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan peperangan itu bukan peperangan fisik kayak gitu kan. Dan kalau dari sisi sensori sendiri ngelihat penegasan yang seperti itu gimana kalau anak yang dibawa kamar, dihukum ke kamar mandi, ditegaskan kayak gitu? Ya, jadi ya sebenarnya itu sangat gak bagus banget lah ya kayak gitu. Jadi pertama kita lihat dulu kayak gitu. Jadi kenapa nih anak nih tantrum kepengen es krim kayak gitu. Jadi kita lihat dulu nih, berarti kan nih anak belum bisa mengelola stresnya dengan baik kayak gitu kan. Jadinya dia tantrum, terus juga dia juga belum bisa mengelola perasaannya dia, terus dia juga apa namanya, dia juga apa belum terbiasa menerima penolakan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia langsung dihukum, dimasukin ke kamar mandi kayak gitu, nah artinya kan dia udah stres nih, udah nggak bisa apa namanya mengelola perasaannya dia terhadap penolakan, nggak bisa dapat es krim kayak gitu. Terus ditambah dia disuruh di kamar mandi, nggak boleh keluar, otomatis kan stres meningkat. Terus dan situ nggak menyelesaikan masalah juga, nggak ada pola penenangan diri di situ gitu, nggak ada pembelajaran juga dia di situ kayak gitu, yang artinya justru malah meningkatkan stresnya dia gitu di dalam, yang dimana nanti malah kontraproduktif lagi kayak gitu. Jadi maksudnya jadinya si anak malah jadi tambah stres gitu, tambah depresi gitu. Jadi masalahnya itu nggak terselesaikan gitu, emosi dia nggak terselesaikan. Terus juga kan ketika di kamar mandi juga bahaya juga tuh, maksudnya bisa juga nanti dia malah kepleset kayak gitu karena dia marah-marah di dalam kan, Atau mungkin kontrol lagi. iya nggak terkontrol gitu. Sedangkan kan mungkin juga di dalam ada cairan pembersih lantai misalnya, tapi bisa juga dia minum itu kayak gitu. Terus dan tidak apa namanya, dan apa namanya, tidak sesuai dengan apa namanya penyelesaian tantrumnya itu sendiri kayak gitu. Karena kan kalau dari SI sendiri sih, sensori integrasi itu tantrum itu diselesaikannya dengan cara bawa ke ruangan yang aman, ke ruangan yang nyaman kayak gitu. Terus dan di ruangannya itu tidak boleh ada hal-hal yang berbahaya kayak gitu, kayak ini hal beling atau mungkin lampu tidur kayak gitu bisa disingkirkan dulu yang bisa dilempar. Dan di dalam ruangan itu dibebaskan lah tuh dia untuk marah-marah kayak gitu. Nah tujuannya untuk supaya biar emosinya itu keluar gitu, emosinya keluar. Terus apa, ketika dia udah agak tenangan kayak gitu, baru tuh dari orang tuanya bisa bertanya kembali ya. Kalau misalkan emang dia tidak menjawab ya bisa untuk coba monolog ke si anaknya kayak gitu. Itu untuk misalkan anaknya emang neurotipikal ya gitu, yang tidak ada diagnosa. Pun kalau misalkan anaknya neurodivergent atau anak-anak yang
berkebutuhan khusus kayak mungkin kayak ASD kayak gitu juga bisa dilakukan hal yang serupa juga kayak gitu, karena anak ASD walaupun dia ASD itu tetap perlu kita omongin seperti itu juga, karena anak ASD pun dia juga bisa menyerap emosi-emosi yang positif seperti itu kayak gitu. Apa dan hal itu juga bisa menenangkan juga bagi dia gitu. Kalau bagi Om Rio gimana Om? Kalau dari bagiku sih, kalau pandangan aku karena dari secara psikologis dan dari buku-buku yang udah aku baca dan dari pengalamanku juga langsung, bahwa tantrum itu adalah bentuk ketidakberdayaannya dia menerima respon, entah yaitu menerima respon lingkungan seperti dilarang makan es krim, dilarang melakukan nonton sesuatu yang dia sangat senang kayak gitu. Jadi kayak perasaannya dia berontak dan akhirnya dia nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi. Yang bisa dilakukan adalah reaksi tubuh yang aktif, marah-marah, nangis, lemparin barang kayak gitu. Jadi dari akunya sih, justru kalau kita langsung menghilangkan itu justru malah membuat emosi itu semakin besar gitu. Dari aku lebih baik kasih anak punya ruang lain, saluran lain untuk menyalurkan kekesalannya atau emosinya dia. Dengan biasanya sih yang dan aku udah lakuin adalah aku membahasakan apa yang dia mau dulu. Aku nggak langsung membahasakan apa yang orang dewasa inginkan. Nggak boleh makan es krim mulu nanti sakit gitu, penyakit nanti malah ke ini giginya bolong kayak gitu segala macam. Yang ada malah jadi anak menerima sesuatu yang negatif-negatif yang malah membuat dia jadi makin berdaya dan ada respon ya. Secara teori ada fight dan flight, ada yang makin memberontak ataupun ya udah makin diem aja, tapi diemnya bukan diem tenang tapi ya diem nggak mau ngajak ngomong, ngambek segala macamnya kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk bawa aku atau orang dewasa menyalurkan, oh iya kalau kamu mau makan es krim ya, es krim yang mana sih? Oh es krim yang coklat kayak gitu. Oh yang beli di mana? Jadi ketika anak dibahasakan apa yang dia suka, apa yang dia sebenarnya ingin disampaikan, bantu dia untuk lebih meregulasi emosinya kayak gitu. Walaupun pada ujungnya nggak dibeliin, tapi setidaknya setelah dibantu seperti itu nanti baru masuk ke kitanya. Setelah mereka udah siap baru tapi kebetulan kan kemarin udah makan es krim, boleh besok lagi nggak? Oh nggak mau, maunya sekarang. Nah aku berusaha dapetin perhatiannya lagi, emosi, bantu tenang. Kalau gitu kamu punya duitnya nggak kayak gitu. Jadi bantu untuk emosinya diungkapkan dalam bentuk interaksi, ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ya anak bisa merasakan bahwa orang tua atau orang dewasa itu mengerti apa yang anak inginkan. Kemudian toh kalaupun pada akhirnya nggak jadi, tapi setidaknya emosinya udah keluar lewat diajak ngobrol, bahkan kalau bisa diajak berpikir aktif. Kamu punya uang nggak kayak gitu? Kalau gitu gimana ya caranya dapat uang buat beli es krim ya kayak gitu. Atau gimana kalau nanti hari Minggu kita beli es krim, sekarang kan Senin, itu berapa hari lagi ya, jadi belajar hari kayak gitu. Atau emang berapa sih es krimnya kayak gitu. Jadi dari kekuatan emosi itu yang paling penting itu menurutku penyalurannya sih. Jadi dari aku emosi itu nggak langsung di stop, karena balik lagi tuh hanya cuma menyimpan emosi dan akhirnya tinggal menunggu meledak aja. Tapi ya bantu untuk dia punya saluran yang aman, yaitu interaksi, diomongin, diobrolin kayak gitu. Dan kalau soal untuk anak yang berkebutuhan khusus pun hal yang serupa bisa dilakukan sama seperti yang dirimu bilang, tapi mungkin lebih banyak monolognya, kita yang membahasakannya kayak gitu. Dan aku rasa dan aku udah alami juga, ketika kita membahasakan apa yang anak rasakan, anak akan jauh lebih atensi sama kita, memperhatikan kita, karena iya ini yang diomongin, ini yang aku inginkan kayak gitu. Dan itu membantu anak. Dan barusan ada anak kasus karena seperti itu, yang dia mau mau nonton tabletnya dan lama-lama bisa mereda, walaupun fluktuatif, masih ada keselnya, tapi setidaknya dia jadi belajar untuk nggak tantrum. Terus akhirnya dia mencari solusi untuk ya udah ngambil makanan aja di dalam tas, ngambil snacknya kayak gitu. Dan ya udah akhirnya dia nggak ke tabnya lagi, dan itu tanpa harus aku suruh lupain kayak gitu. Karena di awal tuh benar-benar aku bahasakan, oh iya mau nonton tablet ya, ada gambar ini yang mau kamu tonton ya kayak gitu. Boleh nggak cuman pegang aja. Jadi kayak aku berusaha untuk mengerti, tapi bukan berarti diturutin kayak gitunya sih kalau dari aku. Bahkan sebenarnya kemungkinan ini ya, tantrumnya anak tuh kadang kalau perhatikan ya orang tua
seringkali tuh sebenarnya kadang munculnya bukan karena dia nggak dikasihnya, cuma kadang cara orang tua memberi penolakannya itu kadang juga yang bikin anak kaget gitu. Tidak boleh misalnya kayak gitu kan, langsung brek kayak gitu. Jadi bikin sometimes bikin anaknya tadi sih muncul si tantrum itu. Jadi maksudnya ya butuh di transisi kayak tadi gitu ya Om ya, kayak gitu. Jadi maksudnya supaya biar anak tuh nggak kaget kayak gitu. Dan terlebih kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu kan, sebenarnya itu juga bentuk komunikasi dia juga kan ya Om ya, kayak gitu. Jadi maksudnya ya karena dia emang nggak bisa ngomong gitu, belum bisa ngomong ya, jadi kalaupun dia udah bisa ngomong papa, mama kayak gitu-gitu, masih yang dua kata, satu kata, tiga kata, atau bahkan satu kalimat, itu dia juga bisa muncul tantrum karena emang dia belum bisa menyusun kalimatnya seperti apa sih kalau misalkan nggak mau atau nggak dibolehin, maksudnya kepengen sesuatu kayak gitu, tuh ngomong tuh harus kayak gimana kayak gitu, jadinya dia muncullah si tantrum itu kayak gitu. Betul. Paling jadi tantangan berikutnya adalah seringkali penegasan itu dilakukan karena menganggap bahwa ketika kita berusaha untuk mengajak ngobrol, merayu, atau kesan manja jatuhnya muncul. Jadi kalau dari aku, kenapa beberapa orang tua mengangkat itu, karena ketika dia berusaha untuk ngajak ngobrol itu memberikan sebuah harapan atau membuat anak menjadi manja karena kita berusaha memfasilitasi apa yang anak mau, yang padahal seharusnya ya kalau nggak boleh aja kayak gitu. Jadi kebayang nggak pertanyaan? Jadi kayak seharusnya kalau dari sudut dirimu sendiri kayak gitu gimana? Maksudnya orang tua melakukan itu ya karena menurut orang tua itu sesuatu hal yang baik, melakukan sebuah penegasan supaya anak tuh nggak manja gitu. Ya balik lagi itu tadi sih ya, maksudnya kan ketika terjadi penolakan seperti itu kan, dia yang diberi hanya stresnya doang kayak gitu, cuman nggak dikasih tahu caranya untuk cara untuk meregulasi diri atau menenangkan diri atau mengatur diri terhadap penolakan tersebut kayak gitu. Jadinya nggak ada pembelajaran juga di situ. Jadinya maksudnya kalau ditolak ya harus apa kayak gitu. Ya kalau misalnya hanya bilang tidak boleh kayak gitu, munculin stres aja, nggak dikasih solusi harus apa ketika emang ketika emang nggak bisa beli, jadi buntu, jadi frustasi kayak gitu. Dan balik lagi kayak yang tadi, jadinya anak malah memandang dunia ini menjadi suatu hal yang keras gitu, memandang dunia suatu hal yang stressful lah gitu. Jadi efeknya ke lain-lain juga nanti, jadi efeknya ke ketika dia menemukan hal-hal yang membuat dia stres sedikit aja nanti meledak, jadi ambang stresnya jadi rendah kayak gitu. Dan sebenarnya kan juga tapi tetap kita perlu untuk menghadapkan anak terhadap stres ya, menghadapkan anak stres, yaitu tadi si penolakan itu, tapi memang dibarengi dengan penyelesaian masalahnya bagaimana kayak gitu. Ya tetap kita perlu untuk ngasih stres ke dia kayak gitu, tapi kita mesti seimbang juga tuh antara kemandiriannya dia sama kepatuhannya dia kayak gitu. Jadi kita harus balance lah antara keduanya kayak gitu, seperti itu. Jadi dengan cara untuk meningkatin si kemandiriannya ya dengan lakukan penegasan aja gitu, dengan tidak memberikan stres tambahan ke si anak kayak gitu. Jadi ya, harapannya anak ya tetap untuk patuh, tapi dia juga bisa mandiri juga gitu. Karena ketika misalkan anak diotoriterkan seperti itu, nggak boleh no gitu, jadi anak akan belajar patuh aja, tapi tidak diajarkan kemandiriannya dia kayak gitu.
dan apa dan menurutku ini eh, penting juga sih nih antara kepatuhan dan kemandirian ini ya. Maksudnya kayak em, kalau misalkan anak terus-terusan patuh terus-terusan disuruh patuh pada orang tua tanpa diajarkan kemandirian, nanti pada saat gedenya ada kemungkinan dia akan sulit tuh untuk apa eh, memilih sesuatu atau untuk mengungkapkan apa ide-idenya di muka umum kayak gitu. Jadi istilahnya ya jadi lebih penakut lah seperti itu. Dan apa dan terlebih misalnya anak berkebutuhan khusus, nah itu menurutku sih fatal sekali sih apabila fokusnya hanya kepatuhan aja kayak gitu. Karena nanti efeknya ke hal-hal yang basic aja tuh bisa ngefek ke dia gitu ketika fokusnya ke kepatuhan aja kayak gitu. Kayak misalnya ya buat ngomong deh kayak gitu, kayak buat ngomong. Nanti jadi kalau misalnya kita fokus ke kepatuhan aja, misalnya nih anak nih sebenarnya dari segi sensorik atau dari segi indranya itu udah oke nih gitu. Dari segi penyusunan kalimatnya gitu sebenarnya dia udah bisa oke, tapi ketika dia fokuskan hanya kepatuhan aja tanpa kemandirian, jadinya anaknya malah lebih banyak di ekolalinya, lebih banyak kayak ke imitasinya, ke ngebeoknya dibanding nanti apa namanya inisiatif berbicaranya itu jadi minim lah kayak gitu. Kalau dari kamu Rio gimana? Kalau menurut kamu Rio? Kurang lebihnya sama sih kalau dari akunya sih. Kalau aku memang selalu mengedepankan negosiasi karena di situ aku membuat posisiku sama anak itu setara. Jadi kita sama-sama cari jalan tengah kayak gitu. Meskipun dengan anak kebutuhan khusus, aku bahkan memposisikan diri kayak yang tadi aku bilang, seandainya aku jadi anak, apa yang akan aku ungkapkan untuk memperkuat argumen keinginanku kayak gitu. Pingin banget ya es krimnya, pingin beli es krim yang di situ. Jadi kayak bantu dia untuk boleh menenangkan emosinya, kemudian secara nggak langsung jadi aku menghargai keputusannya. Dan persis yang dirimu bilang sih, karena terbiasa untuk membuka komunikasi ataupun communication, jadinya dia jadi apa-apa tuh jadi berani untuk mau ngasih tahu sesuatu soal benar salahnya apa yang diinginkan. Setidaknya itu dulu aja dia kayak apa ya, yang paling sederhananya sih, anak yang tadinya lebih ke arah gunain bahasa tubuh, tapi karena udah lebih pede, anaknya jauh lebih banyak spontan untuk bersuara karena dia udah apa ya, karena terbawa situasi di mana aku selalu memberdayakan dia kayak gitu, di mana pelan-pelan anak jadi kayak ngotot kayak gitu. Jadi nggak takut salah ya buat ngomong gitu. Karena aku nggak menekankan ya yang harusnya benar tuh kayak gini, stop. Yang benar itu misalkan nggak boleh makan es krim kayak gitu, dimana aku akan selalu atau nggak boleh main tab kayak gitu, dimana anaknya karena terbuka, dia percaya diri. Anak yang tadinya cuma nangis doang jadinya dia ada untuk beberapa anak yang memang masih kemampuan verbalnya minim kayak gitu. Jadi setidaknya dari hal membiasakan seperti itu, jadi membuka untuk negosiasi, membuka komunikasi, membantu anak tuh kalau ada sesuatu tuh kesel, dia akhirnya belajar untuk diungkapkan kayak gitu. Sampai akhirnya ya mungkin anak yang sama-sama kita pegang, yang mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, kami ada satu anak yang memang sama-sama dipegang, dan kelihatan ketika dia nggak mau sesuatu dan ngotot, dia udah bisa lebih ke arah berusaha untuk ngomong sebisanya dia dengan kata-kata yang berbeda, mungkin kayak rayuan sebenarnya. Kalau misalnya mungkin orang dewasa seandainya dia bisa ngomong, pasti kan dia akan kayak merayu, sebentar aja dong, yaudah aku tukeran aja kayak gitu. Jadi kayak kan di situ kan seandainya dia punya komunikasi yang tinggi itu, dia pasti akan ngomong itu. Cuman karena aku dengan kemampuan itu aja udah bagus banget, dia berusaha untuk ngobrol dibanding aku harus tantrum nangis doang kayak gitu. Kalau dari aku ngeliatnya di situ sih benefitnya atau keuntungannya ketika kita tidak terlalu otoriter. Mungkin beberapa orang tua ada yang merasa cocok dengan gaya otoriter, tapi aku malah jadi penasaran sih, kalau menurutmu sendiri kenapa orang tua akhirnya ada beberapa yang menganggap bahwa cara pendekatan atau pengasuhan seperti itu cocok untuk anaknya kayak gitu. Yang keras dan otoriter itu ya.
Ya, sebenarnya kalau pandanganku sih ini ya. Jadi apa namanya itu tadi balik lagi sih bahwa kayak kalau misalkan memang em, ya orang tua ya mungkin kan akan berpendapat gini ya, gimana nggak kesel orang gini 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 anak itu gini 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 kayak gitu. Ya kalau dariku sih apa kalau misalkan emang yang marahnya itu didasari oleh emosi, ya sesekali ya it's okay lah kayak gitu. Karena ya memang dia manusia dan memang dia kesel Ya, juga ya, ya. misalkan kayak habis pulang kerja kayak gitu, misalkan anak tuh ngeberantakin kayak gitu. Ya walaupun emang sebaiknya bisa apa namanya bisa dirubah untuk menjadi lebih wise lagi gitu dalam menghadapi kesalahan-kesalahan si anak. Mungkin maksudnya lebih banyak ke sebab akibat apa lebih banyak mengajarkan anak sebab akibatnya gitu. Tapi kalau misalkan emang apa ya misalkan biasa sekali marah ya it's okay, tapi ya nanti ya mungkin bisa diiringi dengan minta maaf ke si anak misalkan karena tadi terlalu marah-marah ke anak kayak gitu. Nah menurutku itu is okay lah, itu bisa ditoleransi dan itu, tapi ya jangan sering-sering juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan otoriter dan keras itu menjadi pola asuh, itu yang menurutku salah banget sih gitu. Maksudnya karena ya kayak even misalkan dia lagi nggak marah tapi dibikin marah-marah kayak gitu ya jadinya ya balik lagi itu tadi sih jadinya apa kontraproduktif dengan apa namanya kontraproduktif dengan goalsnya dia juga gitu, pengen anaknya jadi tough tapi justru malah bikin anaknya jadi kesulitan nanti besarnya, jadi justru dia jadi lebih lemah dia nantinya, seperti kayak gitu sih kalau menurutku Om. Aku nangkapnya karena stres yang diberikan itu terlalu tinggi buat anak dan belum saatnya dia benar-benar kalau ditolak no ya no aja kayak gitu. Mungkin ada anak yang memang udah tough, kalau emang cocok ya mungkin kayak gitu sih ya udah dipersilakannya dengan cara yang seperti itu, yang memang dia misalkan udah punya jalan pikirannya, ketika ditolak malah bisa merayu gitu, atau misalkan ketika ditolak ya udah aku minta sama papa, minta sama kakek, sama nenek yang memang dia logikanya berjalan sehingga dia akan punya jalan keluar, mungkin cocok-cocok aja untuk anak yang seperti itu sih. Aku nangkepnya agak kayak gitu karena kenapa pentingnya kita menyesuaikan stres, kalau menurutku sih selayaknya kemampuan kita untuk mengelola stres pada fisik sih, maksudnya kayak otot gitu, kayak misalkan kalau anaknya belum bisa push up 100 kali ya push up ya kalau anaknya belum bisa push up 100 kali ya mulai dulu misalnya push upnya 1 kali dulu, 2 kali, terus habis itu setelah 3 kali jangan langsung ke push up yang 100 kali kayak gitu. Sama juga kayak kalau anaknya belum siap langsung ditolak mentah-mentah ya bangun negosiasi dulu kayak gitu. Dan sebenarnya juga nggak ada ketika dia udah mulai siap dan bahkan ketika kita lihat dia sebenarnya udah aktif untuk bernegosiasi ya kita bisa aja coba tantang dengan cara nolak mentah-mentah no kayak gitu, sambil kita menunggu respon dia apa nih idenya dia nih untuk nyelesain jalan keluar ini nih kayak gini, aku mau ngelihat cara dia, keaktifannya dia kayak gitu. Jadi ya bilang no mentah-mentah itu emang pengen lihat responsnya bagaimana gitu ya, jadi nggak hanya cuma untuk apa namanya nggak hanya cuma untuk menolak aja gitu, jadi emang sebelumnya ada pembelajaran juga gitu ya sebelumnya. Kalau aku ngelihatnya karena kan soal stres itu kan menurutku ya stres pada umumnya ya baik untuk meningkatkan kemampuan kita, tapi kalau aku nangkap yang dirimu bilang sih berarti kan kalau yang nggak baik itu ketika stresnya itu benar-benar ketinggian kayak gitu, dimana harusnya stresnya itu dibikin Step by step gitu ya. Kayak pernah ngebayangin gimana rasanya kayak misalkan ada anak terus nangis, terus habis itu kita tahu dia mau minum, terus kita suruh jalan sendiri aja. Dan kita ngomong sama anak bayi, anak bayi yang memang cuma bisa nangis kayak gitu. Dan apalagi anak bisa berdasarkan usia juga, mungkin anaknya udah besar tapi kalau ternyata level kemampuannya dia belum bisa bernegosiasi atau belum siap dengan penolakan yang besar, ya mau nggak mau kita harus turunin stresnya, nggak yang benar-benar langsung no kayak gitu. Ingat sebagaimana dulu ketika anak yang baru lahir dia memang nggak bisa ngapa-ngapain, terus dia nangis, ya kita kan berusaha untuk kamu mau apa, mau minum susu, mau ganti pampers, kita akan berusaha membantu memberikan stres sesuai dengan kadarnya kayak gitu, atau memberikan fasilitas sesuai dengan kadar kemampuan anak kayak gitu. Kenapa nggak hal itu digunakan juga ketika anak yang sudah
besar pun kalau memang dia masih butuh untuk penyesuaian stres yang lebih rendah, kayak nggak, jangan ditolak dulu mentah-mentah. Kenapa nggak dicoba dilakukan hal yang sama seperti saat bayi, yang kita menyesuaikan stres atau fasilitas untuk anak tersebut, kayak gitu sih kalau aku nangkepnya. Ya terus juga kan gini juga ya, maksudnya kan orang tua kan melakukan penolakan kayak gitu ya, dan em, kadang seringkali kadang juga anak dia muncul si tantrum itu karena dia juga nggak paham juga ya, ya mungkin misalnya terjadi kepada orang tua yang udah dia udah nerapin no dan diberi reason, tapi kok tetap anak itu tetap tantrum misalnya. Mungkin kan dia apa istilahnya, penonton kan akan ngomong ya mungkin kan udah dikasih tahu kok ini dia masalahnya itu karena ini kayak gitu. Nah kayak misalnya kayak tadi Om Rio cerita gitu, kayak misalkan dia suruh ambil minum aja sendiri kayak gitu, nggak mau ambil minum sendiri kayak gitu misalnya kan. Nah mungkin situ dia kan muncul tantrum ya kayak gitu, dia maunya diambilin kayak gitu. Nah seringkali kadang tuh anak juga apa, dia tantrum, nangis, nolak itu karena emang dia nggak paham untuk cara ngambil sendirinya tuh gimana gitu. Dari masalah sensorinya ya. Iya gitu, jadi maksudnya apa ya, mungkin nggak cukup dengan apa pemberian reason secara verbal aja kayak gitu ya, terlebih anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi apalagi kalau misalnya anak berkebutuhan khusus, apabila jadi emang kita harus tahu kenal si anaknya juga sih, ini anak udah di level mana kayak gitu. Kalau misalkan ini anak kayaknya verbalnya belum bisa kompleks nih kayak gitu ya, berarti bisa dipersederhanakan lagi bahasanya. Terus kalaupun emang bahasa yang sederhana juga dia nggak bisa juga, bisa dengan gestur. Gestur pun juga nggak bisa juga, berarti ya dengan fisik kayak gitu. Nih kamu sini, nanti kamu ambil gelas di sini, baru kamu mencet sini. Nah gitu. Jadi biasanya kadang anak jauh bisa lebih menerima itu. Jadi kadang nolaknya anak seringkali bukannya karena anak itu nggak dapet apa yang dia pengen, tapi seringkali caranya itu yang bikin dia tuh kaget gitu. Cara yang dimarahin tadi, atau dia nggak paham. Paling sering sih nggak paham kalau menurutku ya. Anak tuh muncul tantrum seperti itu. Jadi walaupun dia misalnya kita ngomong nih, misalkan kayak verbal kita ngomong, nggak boleh, kamu bisa kamu ambil sendiri aja, wah nangis gitu. Jadi walaupun dia nangis sebenarnya dia nggak memahami secara seutuhnya, dia cuma nangkep nggak boleh doang, dan akhirnya dia muncul frustasi kayak gitu. Menurutku sih gitu. Iya, kayak harusnya bisa dilihat sebagai bukan sebuah ketidakmauan, tapi kayak sebuah ketidakmampuan kayak gitu untuk dia boleh meraih. Ini konteksnya kayak anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang dia misalkan ngambil barang yang di atas yang tempat tinggi, kemudian dikasih challenge sama orang tua atau orang dewasa untuk suruh ambil sendiri, dimana yang si anaknya itu sebenarnya nggak mampu untuk ngambil gelasnya, itu nggak mampu dalam artian yang tadi dirimu ini jalannya kemana, terus tangannya pakai gimana cara gerakinnya, dan sesuatu yang sebenarnya simple buat kita orang-orang pada umumnya, tapi itu nggak simple buat mereka ya itu tadi yang dibilang soalnya kayak panca indera kan, kayak bermain ya penglihatan segala macam, aku kurang terlalu nguasain, kayak kurang lebihnya kan. Jadi kayak penyesuaian, terus seharusnya kita coba lebih ke arah memahami ke arah situ sih ya. Aku menganggapnya jadi kayak itulah pentingnya ketika kita melihat sebuah kasus atau sebuah kondisi anak, perilaku anak tantrum, kita melihatnya sebagai sebuah kita berusaha untuk memahami dibanding menghakimi kayak gitu. Kita nggak berhenti di anaknya begitu, tapi kita berusaha untuk kenapa ya anaknya begitu. Dengan mengganti pertanyaan kenapa anaknya begitu, mengubah pertanyaan seperti itu akan membantu kita untuk akhirnya lebih menelusuri, oh apa sih yang kurangnya kayak gitu. Jadi
ya menurutku ini hal yang penting juga. Jadi seringkali kadang ya orang lingkungan kayak gitu atau orang tua kayak gitu beranggapan bahwa hal tersebut tuh bentuk manipulasinya anak gitu. Maksudnya kayak tantrum kayak gitu, apa marah-marah, ngerengek kayak gitu, dianggapnya itu sebagai bentuk manipulasinya anak, bahwa itu mah caranya dia aja itu untuk dapetin apa yang dia pengen ya. Bahkan padahal sebenarnya anak-anak, terlebih dia anak berkebutuhan khusus, mereka belum bisa berpikir sekompleks itu gitu. Maksudnya kan banyak ya, maksudnya banyak yang menganggap bahwa "Nah, ini anak manipulatif aja nih gitu. Kalau ini anak manipulatif, pinter banget nih anak gitu, lulus aja nih gak usah. Oh, nggak usah ikut terapi lagi. Iya, masih ikut terapi lagi. Betul. Itu kan suatu membohongi seseorang itu kan suatu hal yang sulit sekali gitu, suatu hal yang kompleks gitu. Dan sedangkan anak-anak tuh belum begitu bisa gitu untuk melakukan hal yang kompleks seperti itu. Studi yang aku baca tuh, anak-anak tuh mulai bisa kayak membohongi itu ya sekitar umur 12 tahun, 13 tahun. Itu pun juga nggak sekonsisten ini kayak gitu. Kita bisa lihat ya, maksudnya kayak setiap kali anak minta sesuatu ditolak terus nangis dan diberhentiinnya susah gitu, diberhentiinnya tuh konsisten susah gitu. Nah, ketika dia udah konsisten, itu menandakan bahwa memang masalahnya adalah di stresnya si anak, masalah ada di peregulasian dirinya si anak gitu. Kalau misalkan memang itu pun anak yang udah 12 tahun, udah 13 tahun, itu pun juga untuk ngebohongin juga nggak akan muncul yang stres dan semarah sekonsisten ini kayak gitu. Bentuk-bentuk emosi-emosi yang tidak selesai ini juga bisa muncul juga di orang-orang dewasa. Contohnya kayak misalnya orang pacaran, terus yang dia lakukan itu silent treatment. Orang yang dilakukan itu bukannya ngomong, malah diem aja, ngambek kayak gitu. Sebenarnya dan itu kan dilakukan secara konsisten juga ya, maksudnya setiap dia ngambek, setiap ini agak jauh juga nih ngomongnya. Tapi ya maksudku ini berkaitan sih ya. Jadi misalkan ya mungkin kan biasanya kan cewek ya, tapi cowok mungkin kan ada juga ya. Cuma maksudnya kayak dia kepengen sesuatu terus gak dikasih sama cowoknya misalnya, terus dia ngambek sampai lama kayak gitu, dan itu muncul konsisten. Itu sebenarnya bentuk ketidakselesaian emosi juga, sama juga nih kayak si anak kecil tadi yang nggak bisa menyelesaikan emosi kayak gitu. Dan makanya menurutku, dan ini ya, maksudnya seringkali tuh kita menganggap anak itu ya anak kecil gitu, padahal sebenarnya hal-hal yang anak kecil itu, perilaku dan sifat-sifat anak kecil itu kadang masih muncul juga nih di orang dewasa, tapi justru anak-anak yang nggak bisa meregulasikan diri ya, maksudnya dia masih baru terhadap dunia kayak gitu, dia belum matang cara penenangan diri, belum paham belum paham terhadap berbagai stres pengalaman. Justru malah kita lebih di push so hard gitu, maksudnya kayak itu tadi, nggak boleh nangis, nggak boleh tantrum, dikerasin, kunci di kamar mandi kayak gitu. Sedangkan kan orang dewasa juga bisa muncul itu kayak gitu, walaupun bentuknya kayak seperti lebih apik kayak gitu, dalam artian kayak ngambek, diem kayak gitu. Nah, sebenarnya orang dewasa itu muncul juga gitu. Dan ketika orang dewasa nangis, boleh kayak gitu. Oh yaudah, kamu nangis aja. Di akhirnya kalau orang dewasa kan ditenangin, divalidasi. Iya emang cowok itu jahat sekali kayak gitu. Gila, anak kecil malah dipaksa-paksa berhenti kayak gitu. Jadi memang yang aku dengar juga dari podcastnya si Raditya Dika bahwa
dan Om Rio juga yang bilang tadi kayak gitu, bahwa memang kita kalau untuk mempola asuh ke anak, yang memang kita harus yang ya menjadikan dia manusia aja, manusia pada umumnya. Ya kalau lebih mudahnya ya menjadikan dia sama seperti orang dewasa lainnya kayak gitu, dalam hal itu tadi dalam hal penolakan harus dinegosiasi dan sebagainya, yang emang orang dewasa perlu dinegosiasikan kayak gitu. Gitu. Kebayang sih, tapi aku setuju dengan teknik kalimatmu bahwa maksudnya mungkin konteksnya kok jadi kayak ke orang dewasa atau masa-masa pacaran, orang dewasa pacaran atau orang remaja pacaran, tapi maksudnya untuk membantu kita bahwa kita pun seperti itu juga gitu. Gimana kalau posisi kita seperti anak, dan dengan apalagi dengan keterbatasan emosi yang masih baru, dan setidaknya kita memberikan gambaran bahwa kita juga berjuang dengan hal itu, apalagi anak yang sebenarnya berjuang lebih untuk menolakkan itu kayak gitu. Kalau ini memang udah sebenarnya seneng banget sih, maksudnya mungkin karena keterbatasan waktu aja. Cuman kalau dari itu berapa jam sih? udah lama banget, tapi mungkin kalimat penutupnya ya, memulai dari aku dulu aja ya. Paling kalau aku sih dari kalimat penutup, atau mungkin bisa disebut konklusinya ya, kalau melihat dari sudut pandang orang tua, aku melihatnya karena memang ya ilmu pengetahuannya berbeda sama kita, dan dan pengalamannya berbeda sama kita kayak gitu. Jadi aku melihat itu sebagai sesuatu hal yang wajar sih untuk mereka akhirnya punya pemikiran yang berbeda sama kita yang mungkin sebagai orang yang bergelut di dunia anak, sehingga output atau hasil pemikiran mereka atau perbuatan mereka ya berdasarkan apa yang mereka ketahui. Apalagi kalau misalkan kakek nenek atau buyutnya udah punya pola yang memang otoriter dan hal yang wajar, untuk hal itu lebih mudah, budaya cara mengasuh itu akan lebih mudah diturunkan kepada orang tuanya mereka yang sekarang kayak gitu. Jadi kayak pun kalau misalkan kayak aku seandainya nggak belajar psikologi, nggak masuk dunia terapi anak, aku juga pasti akan bahkan mungkin bisa lebih ekstrim dari mereka yang melakukan ketegasan. Karena kebetulan emang aku sebenarnya dulu tipikal yang emosian banget gitu, tapi karena seringnya berpengetahuan, belajar, terus kemudian menganalisa, terus bahkan menganalisa diri sendiri, sampai akhirnya bahwa ketika emosi itu dipelajari atau hal-hal yang tentang anak itu dipelajari, akan membantu kita untuk ketika berhadapan langsung dengan kasus dengan anak, kita akan lebih mudah untuk lebih tenang karena kita udah dapet ilmunya kayak gitu. Dan hal yang wajar untuk kita lebih menguasai sih. Jadi kayak udah akunya sih kayak melihat bahwa ya wajar lah orang tua ya ada yang seperti itu. Cuma yang menjadi tantangan adalah ya itu sih yang dirimu bilang, jangan sampai kontraproduktif. Kalau misalkan memang pingin anaknya jadi aktif mandiri, coba-coba lagi deh ngelihat apa sih yang bisa dievaluasi. Karena kan kamu pingin anaknya misalkan jadi anak yang mandiri, anak yang kuat dengan menghadapi stres kayak gitu. Apakah memang stresnya harus tinggi terus atau apa? Cobalah melakukan evaluasi, dimana hal itu juga terjadi sama aku, dimana aku akan terus juga mengevaluasi diri ketika memegang anak. Bahkan anak sendiri pun aku akan terus mengevaluasi, karena menurutku penting untuk buat kita nggak berhenti di satu ilmu. Karena jangan-jangan ada ilmu lain yang sebenarnya bagus, cuman kita nggak ketahui. Dan ketika kita sudah ketahui ilmu tersebut, ilmu parenting atau ilmu pengasuhan, pasti bisa di satu titik, seandainya belajar lebih cepat, ini kayaknya lebih oke banget nih, anakku jadi lebih oke kayak gitu. Jadi kan nggak ada penyesalan jadinya hasrat untuk boleh kita terus belajar supaya kita bisa jadi semakin siap. Karena kan pada dasarnya itu baik untuk kita, dan juga akhirnya kebaikan itu juga bisa buat anak juga. Dan apa sih, kalau dari aku sih sampai kepada kepuasan bahwa ternyata apa yang kita lakukan tuh bisa mengembangkan potensi anak, dan itu nggak harus dengan cara-cara yang lampau kayak gitu. Kalau dari aku sih kesimpulannya sih memahami kondisinya, dan ya sama-sama belajar lebih lagi untuk bisa ningkatin cara kita mengasuh kayak gitu sih. Iya. Jadi pada akhirnya sebenarnya orang tua tuh ingin melakukan hal yang terbaik ya. Maksudnya sebenarnya orang tua tuh sebenarnya ya yang dia pahami yang benernya kayak gitu. Maksudnya ya dengan keras kayak gitu ya dia merasa itu works gitu. Dia merasa
tuh buktinya diem, tuh bukti ini, tapi ya sometimes dia nggak Iya, ngeliat, iya. nggak bukan ngeliat, ya mungkin dia nggak pahami bahwa bagaimana apa yang dia rasakan di dalam tubuh dan bagaimana efeknya nanti ke jangka panjang kayak gitu. Ya sih, tapi ya kalau untuk dari aku sih, kalau untuk ilmu parenting tuh menurutku emang kita tuh emang harus terus-terusan belajar sih, maksudnya istilahnya kalau untuk menurutku ya kita harus tetap stay on the theory kayak gitu. Jadi maksudnya jadi ini teori-teorinya nih, teori-teori yang emang sudah teruji kayak gitu. Kenapa kita memilih si teori ini, karena memang kemungkinan paling benarnya itu inilah untuk cara ilmu parentingnya nih, ini di garis ini nih. Nah kalau misalnya kita terlalu banyak improvisasi dan kita nggak terus-terusan belajar ilmu parenting, menurutku tuh nanti dia akan ini ilmu apa namanya, ini teori di sini nih. Ini kita kalau terlalu banyak improvisasi, ini kita bakal kesini zzz, atau mungkin ya kadang bener ya, jadi belok lagi sini, zzz, atau mungkin ujung jauh sana. Jadi maksudku ya menurutku ya gitu sih, kalau ilmu parenting tuh emang harus terus di maintain dan terus divalidasi apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau dari aku gitu sih Om. Ya, aku malah bikin Gimana? lagi, cuman mungkin berikutnya aja, cuman Gimana kalau kayak yang soal improvisasi, menurutku kalau dari dirimu ada sesuatu yang perlu dihati-hatikan. Kalau dari aku malah disitulah pentingnya kita menganalisa sih, maksudnya improvisasi bagian dari kita boleh menganalisa teori apakah memang benar seperti itu realitanya, dan jangan kalau dari aku ini sih tetaplah jadi seperti gelas yang kosong, maksudnya membuka teori yang lain dan coba ngecek ke anak sendiri apakah, karena menurutku teori itu bisa benar-benar harus disesuaikan juga untuk ke anaknya sendiri kayak gitu. Kayak kayak teori psikologi aja kan berkembang sesuai dengan zamannya, kayak dulu yang berdasarkan analisis mimpi, bawah sadar, kemudian berkembang sampai sekarang ya memang masih berkembang sih analisis yang seperti itu, tapi kan akhirnya ada hal-hal yang lain perlu kita jadi bisa pertimbangkan, seperti kayak memang gimana interaksinya dia sama orang lain, itu kan juga menentukan perilakunya dia, atau bagaimana memang struktur hormonnya dia, itu bagian dari kayak neuroscience. Tapi setidaknya bukan bidangku, tapi setidaknya sih ketika kita belajar untuk melihat lebih luas, paling nggak jadinya lebih dapat jawabannya sih kalau dari aku. Walaupun mungkin ya di satu sisi ya improvisasinya tetap harus hati-hati. Tapi kalau dari aku, selama kita bisa analisa ya nggak apa-apa sih kalau dari akunya sih, karena jatuhnya ya kalau seandainya teorinya ternyata pas, ya kenapa enggak. Kalau misalkan teori lama menyatakan A terus teori yang baru menyatakan B kayak gitu, kalau misalkan ternyata yang lebih sesuai dengan realita dan berhasil untuk cara anaknya sendiri yang teori yang B, kenapa enggak kayak gitu. Atau bahkan mungkin ya nggak apa-apa juga kalau pakai teori yang A, tapi karena profil orang tuanya menyesuaikan cara ngajarnya atau apa, lebih cocok teori A juga ya nggak apa-apa. Tapi yang asalkan ya jangan kontraproduktif. Kalau emang ternyata nggak sesuai, ya jangan bertahan di cara yang sama terus, pingin anaknya mandiri tapi dikit-dikit dibilang no, terus kalau bisa nurut aja kayak gitu. Padahal seharusnya kalau misalkan anaknya mau aktif mandiri, anaknya harus terbiasa juga terbuka sama kita membuka komunikasi buat anak kayak gitu, nggak melulu yang dengerin kayak gitu. Walaupun baik lagi aku memahaminya itu butuh energi yang besar sih buat orang tua untuk melakukan hal itu kayak gitu. Itu sih kalau dari aku ya, sesuai dengan namanya, aku sih nggak masalah sih kalau misalkan kita berbeda pendapat kayak gitu sih. Ya, jadi istilahnya memang harus di check and recheck terus-terusan ya gitu ya, maksudnya biar terjadi kayak memang improvisasi juga penting juga gitu, tapi memang harus dicek juga gitu kan, dengan dari studi-studinya kayak gimana kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke, jadi kayak buat teman-teman juga yang kalau emang setuju boleh komen, nggak setuju juga boleh komentar. Jadi kita diskusi di sini saling bertumbuh bersama, dan
harapannya sih ketika kita berbeda pendapat, jadikan itu sebuah pembelajaran dan berusaha untuk memahami bahwa setiap orang pasti punya preferensi atau pengetahuan yang berbeda. Jadi harapannya sih podcast ini juga kayak membuat kita nggak terbiasa untuk cuman gondok-gondokan terus konflik terus habis itu berantem dan malah nggak ada ujungnya gitu. Lebih baik akhirnya kita saling menajamkan satu sama lain aja, jadi diskusi berdebat ya nggak apa-apa, justru malah kan kita akhirnya belajar untuk mencari argumen yang lebih pas lagi, memperbaiki kata penyampaian kita, atau bahkan kita akhirnya ikut dengan cara orang lain. Dan kalau selama itu oke, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi selama bertahan ya udah nggak apa-apa kalau emang itu nyaman buat teman, dan yang pasti ya jangan kontraproduktif kayak gitu. Ya kan kayak gitu sih dari kita. Ya deh, bye bye. Oke guys, bye.